kali ini mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kepada ketua kelas silahkan bimbing doanya. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk memaksimalkan belajar kita, mari kita buka dengan bernyanyi lagu wajib nasional sebagai wujud cinta kita kepada tanah air kita. Ya, untuk lagu wajib kali ini, mari kita menyanyikan lagu Pada Menunggu. Ya, oke, kita berdiri. Siap. Silakan, Elizabeth. Silakan. Jiwa raga kami padamu negeri, kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, pertemuan kali ini ialah kita akan membahas tentang berkarya seni rupa 3 dimensi. Sebelum Bapak sampaikan materinya, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Kira-kira ada yang tahu apa itu seni rupa 3 dimensi? Tahu? Halo? Ya. Karya Buat. seni rupa 3 dimensi merupakan karya yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi sehingga karya dapat dilihat dari segala arah. Iya, ya. Jadi seni rupa 3 dimensi, seni yang memiliki ukuran atau 3 sisi ya. Apa itu sisinya? Panjang, lebar, dan tinggi. Berbeda dengan seni rupa 2 dimensi. Apa seni rupa 2 dimensi? Ya, hanya memiliki 2 sisi atau 2 bentukan, yaitu panjang dan lebar. Ya, itu boleh dipahami ya? Nah, jadi kemudian apa yang menjadi perbedaannya? Ada yang tahu? Jadi perbedaan seni rupa 2 dimensi dengan seni rupa 3 dimensi, apa perbedaannya? Nah, perbedaannya tahu? Yang ini perbedaannya yaitu ruang ya. Jadi yang membedakannya itu ialah ruang. Ya. Kenapa ini dikatakan ruang? Karena seni rupa 2 dimensi tidak memiliki yang namanya ruang. Sementara seni rupa 3 dimensi memiliki ruang.
memiliki ruang. Nah, untuk memperkuat materi kita ini, Bapak akan tayangkan sedikit materi kita untuk hari ini. Siapa? Siapa? Gimana Pak? Siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Bu Hidayah. Semoga kita dalam lindungan Allah SWT untuk rekaman hari ini. Nah, sebelum kita mulai materi, marilah kita terlebih dahulu berdoa akan diberikan pelajaran. Berdoa mulai. Amin. Nah, untuk pembelajaran seni budaya di bab 2 ini kita akan membahas tentang berkarya seni rupa dan dimensi. Kemarin kita sudah bahas tentang karya seni rupa dua dimensi, unsurnya, objeknya, dan proses berkaryanya. Sekarang yang akan kita bahas tentang berkarya seni rupa tiga dimensi. Sebelum kita ke materi, nah, ini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama, memahami bahan, media, teknik, dan proses berkarya seni rupa. Kedua, membuat karya seni rupa tiga dimensi berdasarkan melihat model. Dan untuk tujuan pembelajarannya, ini ada mengidentifikasi jenis karya seni rupa tiga dimensi, mengidentifikasi simbol dan nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi, berkreasi membuat karya seni rupa tiga dimensi, karya seni yang berkarya seni rupa tiga dimensi, nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi, dan proses berkarya seni rupa tiga dimensi. Nah, sekarang yang akan kita bahas pertama yaitu tentang pengertian karya seni rupa tiga dimensi. Seni rupa tiga dimensi adalah karya seni yang dapat dilihat dari segala sisi, dari volumenya, tinggi, panjang, dan lebarnya. Nah, selanjutnya ada contoh karya seni rupa tiga dimensi. Yang pertama yaitu seni patung, merupakan karya seni rupa yang diciptakan dari bahan yang bervolume seperti batu, kemudian dapat dipahat atau dicetak untuk membentuk karya yang diinginkan. Kedua, ini ada seni instalasi, karya yang memanfaatkan ruang dan tidak membedakan seni berdasarkan dimensinya. Artinya, seni instalasi dapat terdiri dari beberapa patung, objek seni, lukisan, dan sebagainya yang membutuhkan pemasangan atau penyusunan untuk menjadi kesatuan yang utuh. Selanjutnya ini ada Lanjutnya. Lanjutkan. Ya, lanjutkannya. Jadi Bapak ini materi sampai sini. Jadi Bapak ulangi lagi, yaitu jadi seni rupa dua dimensi dengan tiga dimensi, perbedaannya hanya di mana? Di ruang ya, di ruang. Ada ruangnya ya. Jadi kalau seni rupa dua dimensi, seni yang hanya memiliki berapa sisi? Berapa sisi? Dua sisi, yaitu sisi
panjang dan lebar. Nah, kemudian sisi atau seni rupa 3 dimensi memiliki berapa sisi? Berapa sisi? 3 sisi. Apa aja sisinya? Panjang, lebar, tinggi. Nah, itu namanya perbedaannya. Nah, Bapak tegaskan lagi tadi perbedaannya itu hanya di ruang ya, karena seni rupa 3 dimensi itu seni yang memiliki volume, ada ruang, ada isi. Ya, boleh tegaskan ya. Nah, tadi disebutkan contohnya, ini seni rupa 3 dimensi ya. Kita langsung ya. Seni rupa 3 dimensi itu contoh yang pertama yaitu seni patung. Ya. Seni patung ini bentuknya 3 dimensi. Nah, seperti batu dapat dipahat dan cetak untuk bentuk karya yang diinginkan. Jadi cara membuat seni patung itu bisa dengan cara dipahat, bisa nanti juga dengan teknik cor, ya, dengan teknik cetak. Nah, kalau dari segi fungsinya, seni patung ini hanya bersifat untuk apa? Kepuasan diri sendiri atau kepuasan batin ya. Hanya bisa dilihat saja. Itu bedanya seni patung dengan seni kriya nanti bapak baca seni kriya. Oke. Kemudian seni instalasi karya yang memanfaatkan ruang dan tidak membedakan seni berdasarkan dimensinya. Artinya seni instalasi dapat berdiri di beberapa patung, objek non seni, lukisan yang membutuhkan pemasangan atau penyusunan untuk menjadikan kesatuan yang utuh. Nah, kemudian arsitektur, ada seni yang membuat bangunan, sarana, prasarana kehidupan manusia dari segala aspek baik. Nah, kalau arsitektur itu secara keseluruhan ya, nah, cara melihatnya seperti itu. Kita lanjutkan materinya. Arsitektur adalah seni membuat bangunan dan lingkungan sebagai sarana maupun prasarana kehidupan manusia. Contohnya ada istirahat dan berlindung maupun untuk beraktivitas. Selanjutnya contohnya ini seni kriya. Ia merupakan seni kerajinan tangan yang kebanyakan dibuat oleh para perempuan yang membantu kehidupan sehari-hari. Misalnya di sini ada cangkir, poci untuk alat rumah tangga, furnitur seperti meja dan kursi, hingga wayang kulit untuk seni pertunjukan. Selanjutnya yang terakhir ada environmental art atau seni lingkungan, suatu hal besar yang terintegrasi di sebuah lingkungan terdiri dari banyak bangunan dan perencanaan yang dirancang dengan rupa untuk menjadi satu kesatuan seni. Contohnya ada Taman Impian Jaya Ancol, Kampung Baru, dan sebagainya. Oke ya, lanjut coba jelasin lagi ya, biar kita semakin paham bahwasanya terdapat beberapa jenis ya contoh karya seni rupa 3 dimensi. Salah satu tadi kan ada seni patung, ada seni apa lagi? Instalasi, arsitektur, ada seni kriya, ada environmental art, artinya seni lingkungan yang menggunakan semua. Nah, khusus ke seni kriya ini akan Bapak fokus karena apa? Nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan fokus ke seni kriyanya. Ya. Jadi nanti kalian akan membuat seni rupa 3 dimensi, bentuk karyanya merupakan seni kriya. Ya. Seperti yang dijelaskan, seni kriya merupakan seni kerajinan tangan yang kebanyakan dibuat sebagai terapan yang membantu kehidupan sehari-hari, misalnya poci, cangkir, dan alat rumah tangga, furnitur seperti meja dan kursi hingga wayang golek untuk seni pertunjukan. Ya, jadi nanti kita fokus di situ seni krianya. Nah, nanti untuk minggu depannya, di pertemuan berikutnya, nanti kita akan membuat kotak tisu, ya,
kotak tisu, atau kotak kue lapis, ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan sampaikan ukurannya. Namun secara garis besarnya Bapak sampaikan ialah untuk pembuatan kria ini menggunakan media kertas, ya, kertas, media kertas, ya, kertas koran, bisa koran, bisa LKS, ya. Nah, nanti apa ya? Cara membuatnya nanti digulung, ya, digulung, kemudian ditempelkan menggunakan satu yang menjadi komponen. Nah, berikutnya nanti, oke ya. Jadi perlu diingat, jadi seni rupa 3 dimensi, contoh-contohnya sementara ada 5, ya. Bapak lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan materinya, biar kita bisa lebih fokus untuk materi ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis karya seni rupa ini. Karya seni rupa dibagi berdasarkan fungsi dan tema. Kalau berdasarkan fungsinya itu ada 2 jenis, terapan dan murni. Kalau yang seni rupa terapan itu tidak ada tujuan yang penting mengutamakan fungsi dan kenyamanan penggunanya. Sementara yang murni adalah karya yang dibuat hanya untuk keindahan atau unsur estetis lainnya saja. Kalau yang tema juga terbagi menjadi 2, eksplisit dan implisit. Kalau yang eksplisit selalu tampak secara kasat mata, sedangkan yang implisit lebih tampak secara tersirat. Misalnya, tema lingkungan secara eksplisit. Oke, ya. Lanjut lagi. Mungkin baru ulangi lagi, ya, seperti ini. Nah, tadi Bapak dalam tayangan ini membahas masalah contoh seni rupanya, ya kan? Contohnya itu Bapak ulangi lagi, ya. Ada berapa? 5. Ada 5. Ini biar kita semakin paham, semakin ingat, semakin jelas nanti, karena ujian ulangannya nanti berkaitan dengan materi yang berjelasan tadi. Yang pertama seni rupa patung. Yang kedua instalasi. Yang ketiga arsitektur. Yang keempat kria. Yang kelima lingkungan. Ya, itu yang kelima. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang jenis karya seni rupa. Ya, jenisnya terdapat, kalau ditinjau dari segi fungsinya itu ada berapa? 2 dari fungsi. Oh, tadi kan contohnya, ya, jenisnya, jenis contoh karyanya. Sekarang ditinjau dari segi fungsinya. Fungsinya ada 2, yaitu seni rupa murni. Terapan dulu, ya. Seni rupa terapan dan seni rupa murni. Seni rupa terapan atau biasa disebut dalam bahasa Latinnya atau bahasa Inggrisnya apa? Applied art. Applied art, ya. Applied art itu seni rupa terapan. Kalau seni murni apa bahasa Latinnya, bahasa Inggrisnya? Fine art, ya. Jadi, nah, perlu diingat, seni rupa terapan seni yang diciptakan untuk kepuasan diri. Untuk apa? Ulangi. Untuk kebutuhan kita sendiri. Itu seni rupa terapan. Terapan apa ya? Sesuatu yang kita buat untuk kebutuhan kita sendiri. Baju nih. Apalagi kalau dari segi pakaian, fashionnya Pak, baju, celana. Kalau dari furniturnya ini meja, kursi, nah, itu, ya, yang bisa kita sehari. Kalau dalam apa lagi, Gucci, teko, gelas. Nah, untuk memberikan kesan aksen yang indah, ya, perlulah dibuat dengan aksen-aksennya. Misalnya, seperti sekarang ini lagi menjelang ulang tahun Pontianak, ya, perhatikannya menjelang ulang tahun Pontianak kita. Kan kita
ada kain tuh, sarung kan? Nah, supaya indah diberi motif apa? Corak insan. Ya kelihatan bagus. Nah, ya itu. Nah, kemudian seni rupa murni, seni yang hanya diciptakan atau dibuat untuk apa? Untuk kepentingan keindahan saja, biar rasa, feel rasa. Jadi kalau nilai itu melihat sesuatu itu indah, udah. Contohnya apa tadi? Patung, lukisan, lagi mungkin baleo-baleo, mungkin poster-poster. Nah itu ya, dia itu memiliki keunggulan saja, hanya kepentingan untuk keindahan saja, hanya mementingkan keindahan, sisi keindahan saja. Paham ya? Oke, nanti kita coba tanya nanti secara NKPD. Lanjut ke materi berikutnya. Estetis lainnya saja. Nih, kalau yang tema juga terbagi menjadi dua, eksplisit dan implisit. Kalau yang eksplisit selalu tampak secara kasat mata, sedangkan yang implisit lebih tampak secara tersirat. Misalnya, tema lingkungan secara eksplisit dapat diidentifikasi dengan adanya objek-objek natural alam seperti flora, fauna, dan pemandangan alam. Namun, suatu karya tema ini justru dapat membuat objek-objek yang bertentangan dengan keindahan alam. Walaupun begitu, pesan yang ingin disampaikan oleh seniman masih sama, yaitu kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Selanjutnya, tentang nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi. Nilai estetis karya seni rupa tiga dimensi ini bersifat objektif dan subjektif. Nilai estetis objektif memandang keindahan sebuah karya seni rupa berada pada karya seni itu sendiri secara eksplisit atau kasat mata. Nah, selain itu, pandangan yang bersifat objektif akan menilai bagaimana keindahan fisik karya tersebut jika dinilai berdasarkan efektivitasnya. Dari penerapan unsur dan prinsip seni rupa yang digunakan, keindahan semacam ini tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan waktu harmonis, penempatan objek yang seimbang dan tanpa menyatu. Nah, selanjutnya secara subjektif, keindahan ditentukan oleh selera penikmatnya. Misalnya, ketika seorang melihat karya abstrak, dia tidak begitu menarik dalam menilai keindahannya ataupun unsur rupanya pada karya tersebut. Ia mungkin menganggap nilai pada gambaran yang bersifat abstrak tersebut jelek dan terlalu mudah untuk dibuat. Ia merasa anak kecil sanggup membuat karya seperti itu, meskipun terasa sangat nyata, namun sayangnya penilaian tersebut sangatlah tidak kritis. Nah, selanjutnya proses berkarya seni rupa tiga dimensi. Pembuatan karya seni rupa tiga dimensi ternyata dilakukan berdasarkan suatu proses berkarya. Tahapan ini berbeda tergantung dari karakteristik bahannya, teknik, dan alat yang digunakan untuk mewujudkan suatu karya tersebut. Namun, secara model umum, tahapan dalam berkarya seni tiga dimensi masih sama seperti karya seni lain umumnya, yaitu dimulai dengan adanya motivasi untuk berkarya. Motivasi tersebut dapat dibangun atau berasal dari dalam maupun luar diri senimannya. Nah, misalnya seniman sudah memiliki ide atau gagasan dan alasan-alasannya kenapa ia ingin menciptakan karyanya, atau justru mendapatkan inspirasi dari pemandangan alam atau benda yang ada di sekitarnya. Ide atau gagasan berkarya seni rupa tiga dimensi dapat diperoleh dari beragam sumber yang berbeda. Setelah itu, biasanya dilanjutkan pada tahap pemilihan bahan, media, alat, dan ini salah satu contoh ya. gerakan kalian tonton kalian Ini cara kita
tidak menggunakan lem ya, hanya menggunakan apa tuh? Selang ya. Seni rupa murni Nah. atau yang Kemudian, jadi kesimpulan dari pelajaran ini adalah ya, jadi karya seni rupa 3 dimensi, ya, karya yang diwujudkan dengan berbagai macam bentuk dan ragam ya. Jadi karya 3 dimensi, ada yang berbentuk sebagai benda pakai atau yang disebut apa tadi? Benda yang disebut apa tadi? Seni rupa papan. Apa bahasa Latinnya? Aplikat. Dan ada yang dibuat dengan tujuan ekspresi semata yang disebut dengan Seni murni. rupa murni. Nah, nanti contohnya banyak. Kemudian nilai estetis dari karya seni rupa 3 dimensi, ya, itu caranya itu subjektif ya, caranya nilainya subjektif. Subjektif itu berasal kita, ya. Kalau objektif itu berdasarkan apa yang kita lihat. Ya kalau itu bagus ya bagus, jelek ya jelek. Tapi kalau subjektif itu suatu penilaian yang berdasarkan keinginan si pembuat, like or dislike. Nah, itu kadang-kadang gitu. Ya, ini bagusnya di mana, tidaknya di mana. Itu yang bersifat subjektif ya. Subjektif itu gunakan menyatakan apa? Feel, perasaan. Kalau objektif itu hanya bersifat secara kasat mata. Dilihat bagus, bagus. Tapi kalau subjektif itu berbeda. Mungkin si Rosi beda, si Vera berbeda. Walaupun dengan suatu karya, cara menilai pasti berbeda. Itu kalau penilaian secara subjektif. Tapi kalau secara kasat mata, oh bagus pak, itu pak, bagus. Tapi secara subjektif belum tentu. Oh saya nggak suka pak karena ada warna merahnya. Oh saya nggak suka pak karena bentuknya apa gitu kan. Nah itu paham ya?
Jadi berdasarkan penilaian objektif dengan subjektif itu, kalau secara kasat mata bagus, tapi kalau secara subjektif lebih bagus. Nah, itu yang menjadi ininya patokannya. Berikutnya, nah nih, berikutnya Bapak ingin tayangkan lagi materinya. Atau gini ya, karena sudah Bapak ingin mereview kembali ya sebelum tugas ya. Karena sebenarnya ada Bapak memberikan tugas berupa kalian hanya membedakan karya seni rupa 3 dimensi atau 2 dimensi. Nah, ya. Ini nanti ya. Ini Bapak coba. Bentuknya seperti ini. Nah, nanti kalian identifikasi. Nah, nih. Oke ya, nanti buat seperti ini. Ya, kita yang ini Pak di shoot. Nah. Udah tuh Pak Bos. Udah. Fotonya habis. Lanjut ya. Bapak bagikan ya. Bagikan, nanti kalian kerjakan. Ini. Jadi tidak bisa lama. Nanti masuk lagi. Masa gitu. Buka lagi. Kamu buka lagi. Itu memang tidak bisa lama. Oke, antar aja. Kamu kerjakan? Ya. Nanti ditulis. Ya. Tulis nama. Nama ya. Kosong kali ya. Nomor absen ya, nomor absen. Ingat kan? Ingat ada nama dengan ini ya. Nama dengan hari tanggal hari ini. Ada yang belum dapat? Kasih ya ininya.
Oke ya, sudah? Sudah? Nah ini kerjakan ini. Sama waktunya sekitar setengah jam ya. Jadi, oh ya, perbedaannya di sini ada tulisan 2 dimensi, ada 3 dimensi. Nah, nanti kalian tulis apakah ini termasuk fungsi atau benda hias. Seluruh kan? Nah, ini termasuk apa? Kemudian nomor 2 juga sama ya. Apakah ini termasuk berupa 3 dimensi atau 2 dimensi? Paham ya? Nah, nanti keterangannya apa? Untuk apa ini keterangannya? Fungsinya untuk apa? Paham ya? Nah, untuk apa? Tulis. Ya. Nah, cara ngisinya centang saja lah. Centang. Yang oh Pak ini 2 dimensi centang. Ini 3 dimensi centang. Fungsinya itu apa? Benda pakai apa benda hias? Nah keterangannya baru tulis. Ini untuk kelengkapan fungsi apa? Paham ya? Nah, ini nanti kita presentasikan hasilnya. Ada yang sudah? Jadi ini cara mengisinya. Ya, cara mengisinya. Cara membedakannya seni rupa 2 dimensi apa seni rupa 3 dimensi. Kemudian karya tersebut apakah termasuk karya fungsi apa hias. Kemudian diberikan keterangannya. Keterangannya itu apa? Kenapa sih Perak? Ada pertanyaan? Tanya deh Perak. Nah, keterangan ini untuk apa fungsinya? Nah, meja atau kursi itu apa? Nah, paham ya? Nah, jadi makanya kalau dikatakan fungsi ya, oh ini fungsi pakai. Untuk apa pakainya? Kalau fungsi hias apa? Untuk kelengkapan ruangan misalnya. Nah, saya paham ya?
Udah penjelaskan. Jadi seni rupa 3 dimensi memiliki 5 contoh. Yang pertama seni apa? Seni patung, instalasi, arsitektur, seni kriya, seni lingkungan, dan terakhir udah 5 ya? Pokoknya 6 aja. Ya. Kemudian ada yang sudah? Ya, bisa. Loh, kosong. Dari pen. Oh, dari pen aku pinjamin. Waduh, ini pen. Ada pen. Ada dia nanti. Pen. Ya. Elizabeth sudah? Siap? Ini sampai harus meja. Nanti kita ada yang sudah selesai? Hah? Belum? Sambil berjalan sambil menjelaskan juga. Ini apa? Ini siapa ini kendaraan ini? Itu apa kendaraan ini? Ini apa? Ini namanya apa ini? Candi itu apa? Ini apa? Nah, untuk apa? Ini kursi untuk apa? Termasuk seni rupa apa dia? Seni rupa apa dia? Itu, ya? Ini kendang seni rupa apa? Paham ya? Paham. Udah kan? Hanya membedakan apakah karya yang Bapak berikan ini termasuk seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi saja, hanya membedakan. Paham nggak kalian tuh? Atau bisa membedakan nggak karya seni rupa 3 dimensi atau seni rupa 2 dimensi? Kemudian di fungsinya, itu aja. Sudah? Belum? Oke. Sabit? Sudah. Mudah kan? Mudah. Tuh. Kenapa ada apa tidak? Biasa loh. Ini kan mainan. Mainan itu apa? Itu kan apa?
Oke, sudah. Oh, fungsinya? Pak, yang empatnya apa, Pak? Nomor 4 itu murah. Murah untuk apa? Fungsinya? Untuk untuk apa? Ibadah. Agama apa? Hindu. Oh, Kristen. Sudah? Belum? Apa? Gimana menit? Ya, 1. Sudah ya? Kalau sudah, sepertinya ada yang oke ya. Coba kumpulkan. Ya sudah. Atau ya, nanti sampai mengaji teman-temannya. Bapak minta perwakilan salah seorang Islam tuh di sini. Elizabeth. Elizabeth, ya, silakan Elizabeth. Oke. Untuk di gambar pertama kita bisa lihat kalau di situ gambar. Soalnya yang menanyakan. Untuk di gambar pertama, soal pertama kita bisa lihat di situ adalah gambar patung. Patung merupakan bentuk 3 dimensi. Ya. Fungsinya untuk barang hias. Ya, ya. Terus? Patung biasanya untuk dipajang di ruang tamu. Ya, itu keterangannya. Jadi fungsi keterangan itu apa? Di ruang tamu. Lanjut. Ini dari kerjanya Elizabeth ya. Nah, kalau cocok, konten. Oke, lanjut. Di gambar kedua kita melihat kursi. Kursi bentuknya 3 dimensi, bisa duduk dan memiliki ruang. Fungsi kursi adalah benda yang berapai. Kursi berfungsi untuk menjadi tempat duduk. Untuk di gambar yang ketiga, kita bisa lihat gendang. Kita merupakan bentuk 3 dimensi yang saya. Apa? Apa nih? Gendang merupakan bentuk 3 dimensi. Oke, lanjut. Terus? Fungsinya fungsi pakai. Oke. Berfungsi untuk Mengiring. mengirim ayat. Ya, lanjut. Di gambar keempat kita melihat candi. Candi merupakan bentuk 3 dimensi. Fungsi pakai. Berfungsi untuk berdoa atau beribadah. Candi juga bisa menjadi tempat wisata. Untuk di gambar kelima, Apa? Gambar kelima apa? mainan. Ini apa? Mobil. Mainan. Mobil-mobilan. Apa termasuk mobil-mobilan tuh? Ya,
Ya. Iya. Apa? Fungsinya hias, tujuannya merupakan barang hias yang dipajang. Oke, itulah penampilan dari beri tepuk tangan. Nah, berikutnya Bapak minta satu lagi, perwakilan dari laki-lakinya. Oh ya. Yang buat suaranya. Jadi hasil pengamatan saya. Jadi hasil pengamatan saya untuk yang gambar pertama patung adalah benda yang berfungsi untuk hiasan pada ruangan atau biasanya sering dibuat sebagai benda pajangan atau hiasan. Ya. Lanjut. Bentuknya 3 dimensi. Pada gambar yang kedua, meja biasa untuk dipakai sehari-hari dan berfungsi berbagai. Untuk 3 dimensi. Terus. Yang ketiga apa tuh? Bendang. Bendang. Ya. Bendang berfungsi pakai diketahui bendang pada waktu acara dengan itu. Lanjut. Gambar Tadi bentuk dalam 3 dimensi. Fungsi hias. Kegiatan untuk pariwisata dengan cara berfoto. Ya. Terus yang kelima? Kelima meja, suatu hiasan. Benda untuk dipajang di rumah. Tuh, bukan. Jadi ini Bapak berikan sedikit catatannya, maksudnya di gambar pertama jika dari pengamatan ini merupakan ini sebenarnya apa tadi sudah lupa 3 dimensi, bentuknya patung ya. Ya. Patung, kemudian dia termasuk 3 dimensi atau 2 dimensi? Ya. Dia benda hias mau benda pakai? Ya. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk pajangan. Biasanya di lemari, di mana itu kan? Oh, fungsinya benda-benda pajang. Yang berikutnya yaitu apa? Fungsi. Fungsinya seperti apa? Fungsi benda apa dia? Apa fungsinya? Kegiatan sehari-hari, duduk ya, duduk untuk kegiatan-kegiatan yang belajar dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Benda ya. Apa dia? Bentuknya berapa? Berapa dia? Apa? Mengiringi bermain musik. Bisa untuk nari juga untuk ini dan nari. Kemudian apa? Ya bisa juga. Jadi ini canggih ya, bentuknya beda 3 dimensi, fungsinya untuk benda pakai. Ini biasanya untuk peribadatan ya, untuk peribadatan umat beragama. Nah itulah di sini ya. Kemudian selain untuk peribadatan juga untuk sebagai yang tadi bukan kata saya ya, sebagai pariwisata biasa itu untuk biar orang lebih mengetahui ya. Namanya wisata religi ya, wisata religi. Orang bisa mengenal tempat-tempat yang mengandung nilai sejarah selain tempat untuk beribadah. Kemudian yang kelima, yang kelima ini apa? Ini apa ini? Ini bajai. Ini dari kayu ya. Bentuknya berapa dimensi? 3 dimensi. Kemudian apa lagi? Benda hias ya. Keterangannya itu apa? Nah, yang namanya benda hias ya hanya benda pajang. Nah, ini yang
bajai. Ya, ininya pun Bajai. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Jadi mengakhiri pertemuan kita hari ini ya. Mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak ingin memberikan refleksi. Tahu refleksi? Refleksi itu kita evaluasi apa-apa saja yang kita pelajari hari ini. Ya. Yang pertama, ya. Jadi seni rupa 3 dimensi ialah seni rupa yang apa? Memiliki 3 sisi. Apa sisi yang pertama? Panjang, lebar, tinggi. Ya, tuh. Gimana letak perbedaannya? Ruang. Ruang, karena seni rupa 2 dimensi tidak memiliki ruang. Sementara seni rupa 3 dimensi memiliki Ruang. Kemudian apa lagi? Dilihat dari fungsi. Ada berapa fungsinya? Ada 2. Apa? Sebagai fungsi terapan dan fungsi Kuning. Ya, terapan itu apa bahasa latinnya? Aplit. Seni murni fine art. Ya. Kemudian contohnya ada berapa? 5. Ini patung, instalasi, arsitektur, Lingkungan. seni lingkungan. Nah itu ada 5, ingat ya. Kemudian dari segi ini cara menilainya apa? Objektif dan subjektif. Objektif apa? Penilaian secara kasat mata. Ya. Kemudian subjektif apa? Menyertai dengan perasaan. Ya, gitu ya. Nah, mengakhiri pertemuan kita hari ini karena sudah pukul 11.30 waktu kita sudah selesai. Nah, sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini, Bapak ingin menugaskan pada kalian untuk pertemuan berikutnya, yaitu kalian membawa kertas koran, ya, kertas koran atau LKS, bawa juga lem, ya, untuk kita membuat seni rupa 3 dimensi, ya. Ya, Pak. Ya. Sudah, seni rupa 3 dimensi. Ingat ya? Ya, Pak. Apa yang mau dibawa? Cutter, gunting, tuh ya, dibawa. Gak usah banyak. Jadi aku ulangi, kalian membawa kertas, koran bekas ya, jangan koran baru dimarahin di orang tuanya. Berdua LKS, kertas, kemudian bawa lem, cutter. Kita akan membuat nanti kita bawa contohnya, ya. Kita membuat contoh ininya, karyanya. Oke? Ada pertanyaan? Ya. Oke. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Amin. Nah, oke, untuk pertemuan kita hari ini silakan di videonya, silakan. Siap. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Ya, ingat. Amin. Di depan ya, jangan lupa ya.